samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, sudah barang tentu selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah tetapkan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah barang tentu yang lebih penting daripada itu, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan, kesehatan, umur panjang yang Allah berikan untuk senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk bisa mengisi kekosongan kita dengan satu aktivitas yang Allah cintai dan Allah ridhai. Di antaranya adalah dengan cara kita hadir dalam majlis ilmu yang seperti ini. Semoga segala daya dan upaya yang sudah kita kerahkan untuk bisa sampainya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita yang akan bisa memberikan kebaikan buat kita dunia dan juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para akhwat billah, a'azzaniyallah wa iyyakunna. Alhamdulillah di pagi hari ini seperti biasa kita hadir di tempat ini di Kamis pekan yang ketiga ya. Kamis pekan ketiga ini kita akan kembali melanjutkan dan mengkaji tafsir Al-Qur'anil Karim. Berupaya untuk memahami, menghayati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Quran ini Allah turunkan bukan cuma untuk kita baca, tapi lebih daripada itu adalah untuk kita pahami maknanya. Sehingga ketika makna dari Al-Quran ini mampu kita ketahui, kita pahami, ya, kita bisa mengamalkan isinya. Dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu merupakan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi Allah turunkan Quran ini dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk kita baca, yang kedua untuk kita pahami maknanya, dan yang ketiga untuk kita amalkan maksud dan tujuannya. Itu endingnya, target utamanya adalah agar bagaimana kita bisa beramal dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kita nggak paham isinya. Dan kita nggak akan mungkin paham isi Al-Quran kalau kita tidak membacanya. Maka bacalah Al-Quran, kemudian setelah Anda baca, pahami maknanya, dan setelah Anda memahami maknanya, beramallah dengan tuntutan-tuntutannya. Beramallah dengan petunjuk-petunjuknya. Dengan itu kita
telah mengamalkan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Di kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ghasyiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas makna dari surat Al-Ghasyiyah, ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah pada ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekalipun 7 ayat, tapi banyak hal yang perlu dijelaskan secara gamblang. Sehingga waktu kita yang 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam habis hanya untuk memaparkan materi dan tidak sempat untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Maka di kesempatan ini sebelum kita melanjutkan bahasan di ayat berikutnya, ayat 8 sampai dengan ayat terakhir ya, yaitu ayat 26, terlebih dahulu kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada pertemuan yang lalu. Ya, karena husnudzon kita di saat ada yang bertanya memang dia membutuhkan jawaban. Dan memang bertanya itu merupakan bagian daripada sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Karena itu betapa banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dari pertanyaan. Entah pertanyaan dari sahabat atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memancing pertanyaan. Ya. Jadi tanya jawab itu merupakan bagian dari metode pendidikan dakwah Rasul. Nabi dalam banyak hadisnya itu mengawalinya dengan bentuk pertanyaan. Karena pertanyaan ini juga merupakan sarana untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita berhusnudzon, ya para akhwat, para ummahat yang melayangkan pertanyaan-pertanyaan karena memang butuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya. Mungkin butuh untuk dia atau butuh juga untuk yang orang lainnya. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita. Bisa saja kita bertanya pada satu pertanyaan yang sejatinya kita sudah tahu jawabannya. Namun kenapa itu kita pertanyakan? Supaya jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lainnya. Apalagi kita meyakini bahwa ada salah satu teman majelis kita yang belum paham masalah ini. Saya alhamdulillah sudah paham, tapi teman saya belum paham. Maka dia ajukan pertanyaan-pertanyaan yang disinyalir akan memberikan manfaat buat teman majelisnya. Bertanya dengan tujuan seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Karena yang namanya bertanya itu tidak harus acuannya, dorongannya karena ketidaktahuan. Bisa saja seseorang bertanya, dia sudah tahu, tapi tetap dia pertanyakan sekali lagi untuk memberikan manfaat. Dan kalau ternyata jawaban dari pertanyaan yang dia ajukan betul-betul memberikan manfaat buat saudaranya, maka dia sang petanya dianggap sebagai orang yang menyampaikan ilmu itu. Maka ketika jawaban itu bermanfaat buat teman majelis kita, dari hasil pertanyaan kita, ya, menjadi ilmu bermanfaat buat dia, menjadi pegangan dia dalam beramal, menjadi motivasi dia dalam melakukan amal-amal kebajikan, atau motivasi dia dari meninggalkan dosa, maka sepanjang itu kita yang bertanya punya andil dari semangat dia dalam melakukan amal kebajikan, dianggap sebagai orang yang memberikan ilmu, sekalipun dia tidak menjelaskan ilmu itu kepada temannya. Melalui siapa ilmu itu dia dapat? Melalui ustadz, tapi lewat pertanyaan yang dia ajukan. Anda pun dihitung sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang kita sudah paham semuanya. Ya, dalam satu majelis Jibril datang dalam wujud manusia, mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking dekatnya sampai merapatkan kedua lututnya.
asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi, begitu dekatnya. Lalu kemudian Jibril bertanya kepada beliau tentang apa? Tentang iman. Dijawab oleh Nabi, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi, dan begitu seterusnya. Kemudian Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian Jibril bertanya tentang ihsan. Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Semuanya dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah semua pertanyaannya dijawab, laki-laki ini pun beranjak dari tempatnya dan kemudian berlalu. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa laki-laki yang barusan tadi datang? Yang bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Serta amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian perhatikan apa kata Nabi? Hada Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Ja'akum liyu'allimakum amra dinikum. Ini yang kita garis bawahi. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Perhatikan ini para akhwat. Nabi katakan Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Nabi menyandarkan pengajaran itu kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Padahal yang memberikan penjelasan tentang iman, ihsan, dan Islam itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjelaskan Islam itu demikian, iman itu begitu, ihsan itu demikian. Semuanya Nabi yang menjelaskan. Tapi Nabi tetap menyandarkan pengajaran itu kepada Jibril sebagai sebab yang dengannya beliau memberikan penjelasan itu kepada para sahabatnya. Jadi Nabi menisbatkan penjelasan agama kepada Jibril. Padahal Jibril datang cuma untuk nanya saja. Bukan menjelaskan. Yang menjelaskan itu Rasulullah. Tapi Nabi cuma Jibril bertanya. Tapi Nabi menyandarkan pengajaran itu kepada Jibril. Dan itulah yang saya katakan, ada kalanya orang bertanya tentang satu pertanyaan yang sejatinya dia sudah tahu jawaban, tapi tetap dia pertanyakan untuk bisa memberikan manfaat buat saudaranya, buat teman majelisnya. Maka bertanya dengan tujuan-tujuan seperti ini tetap diperbolehkan insya Allah. Baik, beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah kaum Khawarij sama dengan kaum Wahabi? Karena di pertemuan yang lalu kita memang menyinggung tentang masalah Khawarij. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman amilatun nasibah, ya. Amilatun nasibah, amila beramal, nasibah tapi kepayahan, ya. Artinya dia sudah susah payah beramal, namun ternyata di akhiratnya dia sengsara, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan balasan terbaik dari amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya, kemarin sudah kita bahas siapa maksudnya. Mereka adalah orang-orang kafir. Wabil khusus para pendetanya. Kita lihat pendetanya itu luar biasa ibadah mereka. Ya, sampai merelakan nggak mau kawin misalkan demi untuk ibadah. Ya, sampai rela ya berlama-lama di tempat ibadahnya untuk bisa memfokuskan ibadah. Tapi apakah ibadahnya ini akan membuahkan hasil di akhirat? Sama sekali tidak. Amilatun nasibah. Dia capek beramal di dunia, tapi sengsara di akhirat. Kemudian siapa lagi? Adalah kaum Khawarij. Kita dapatkan dalam hadis Nabi, kaum Khawarij ini dalam masalah ibadah sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, yahkiru ahadukum sholatahu bisolatihi. Mungkin akan ada salah seorang di antara kalian yang dia meremehkan sholatnya jika melihat sholatnya mereka.
Jika sholatnya dia diukur dengan sholatnya kaum Khawarij, itu nggak ada apa-apanya. Baca Qur'annya juga nggak ada apa-apanya. Tapi kata Nabi, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Begitu cepatnya mereka keluar dari areal keislaman. Ya. Itu disebabkan karena pokok-pokok pemikiran mereka yang berbahaya. Di antaranya yang paling menonjol adalah apa? Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mudah dalam mengalirkan darah-darah kaum muslimin. Melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Melakukan pengeboman, pengerusakan, dan lain sebagainya. Itu dasar pemikiran kaum Khawarij. Ciri-ciri mereka tentang keberadaan mereka sudah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini terbukti menjadi salah satu tanda kenabian beliau. Ya, pada saat beliau ada belum muncul Khawarij, tapi benih-benihnya itu sudah ada. Tapi kemunculannya belum ada. Namun ternyata setelah beliau wafat, baru kemudian pemikiran Khawarij itu berkembang. Nah, apakah Khawarij itu sama dengan kaum Wahabi? Jadi kalau Wahabi ini dinisbatkan kepada Abdul Wahab ibn Abdurrahman ibn Rustum, maka dapat dikatakan jawabannya adalah iya. Wahabi itu terambil dari pemikirannya Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum yang hidup pada abad yang kedua. Dulu pada abad yang kedua ada seorang tokoh Khawarij namanya Abdul Wahab. Dan semua sepakat tentang kesesatan ajarannya. Karena pokok-pokok pemikiran yang dia usung adalah pemikiran Khawarij. Ya. Sehingga muncullah ketika itu istilah Wahabi. Nisbatnya kepada siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang hidup pada abad yang kedua. Sehingga ketika dikatakan saat itu Wahabi adalah Khawarij, Wahabi adalah pemikiran yang sesat, benar adanya. Karena nisbatnya kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang betul-betul membawa pemikiran Khawarij yang dikafirkan oleh para ulama saat itu. Sehingga orang itu ketika disebut kalimat Wahabi memang menjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak senang menisbatkan dirinya kepada Wahabi. Sampai kemudian 100 tahun berikutnya muncul tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang mengusung dakwah tauhid. Ya. Yang kemudian dakwah tauhidnya ini menghancurkan berbagai macam sarana-sarana kesyirikan. Kubah-kubah kuburan, tempat orang bertawasul, ya. Karena kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini didukung ya oleh Abdul Aziz, ya, yang kemudian dari sana mereka mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Didukung oleh ulul amrinya. Dan berhak untuk apa? Melakukan dan mengingkari pengingkaran lewat kekuasaannya, lewat tangannya, dengan menghilangkan dan menghancurkan sarana-sarana kesyirikan. Yang ternyata sikap ini menimbulkan apa? Kebencian bagi sebagian orang yang memang suka untuk melakukan kesyirikan di kubur-kuburan. Dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu, ya, mereka tidak senang dengan perilaku itu. Maka kemudian dia munculkan isu Wahabi. Ya, bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabi. Sementara Wahabi yang mereka kenal di abad yang pertama itu memang dikenal sebagai satu pemikiran yang sesat. Yang kemudian disematkan kalimat Wahabi ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk apa? Supaya orang lari dari dakwah beliau. Supaya orang a priori ya dari dakwah beliau, fobia terhadap dakwah beliau, yang kemudian dakwah beliau dituduh sebagai dakwanya Wahabi, mentang-mentang beliau punya nama embel-embel Wahabi, padahal Abdul Wahab itu bukan nama beliau. Ini sebuah penisbatan yang keliru sebenarnya. Ketika kalimat Wahabi dinisbatkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya.
Kenapa keliru dalam sisi bahasa? Karena nama beliau itu, Wahabi itu nisbatnya kepada Abdul Wahab. Sementara beliau itu namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama siapa? Nama bapaknya, bukan nama dianya. Seandainya dinisbatkan satu ajaran kepada beliau, seharusnya menisbatkan ajaran dan pemikiran itu dengan nama Muhammadi atau Muhammadiyah, bukan Wahabi atau Wahabiyah. Dan sekarang efeknya apa? Efeknya ketika disebut kalimat Wahabi, orang itu pahamnya kepada Syekh dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga menjadi sesuatu yang menakutkan kalimat Wahabi ini. Padahal dulu kalimat Wahabi itu disematkan kepada Abdul Wahab bin Rustum yang hidup pada abad kedua. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad yang ke-12. Ya. Itulah ya beberapa tuduhan-tuduhan keji yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah tauhid. Adapun sekarang kalimat Wahabi itu ya kurang tepat ketika dikatakan disamakan dengan Khawarij. Kenapa? Karena orang yang dipahami oleh orang sekarang kalimat Wahabi itu nisbatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Selalu seperti itu. Ketika disebut kalimat Wahabi langsung dikaitkannya kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ketika lafal Wahabi dinisbatkan kepada beliau, maka tidak tepat dikatakan bahwa Wahabi itu sama dengan Khawarij, sangat tidak. Ya, karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat memerangi pemikiran kaum Khawarij. Jadi memang kalimat Wahabi ini seperti dua mata pisau. Ya, ada bisa dikatakan dia adalah sebuah pemikiran yang sesat, betul, kalau memang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum yang hidup pada abad yang kedua. Tapi ketika kalimat Wahabi dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka tidak dikatakan sebagai Wahabi, Ibu Wahabi itu sebagai sebuah ajaran yang sesat. Tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Ketika kita dikatakan apakah Wahabi itu sesat, tinggal kita tanyakan apa yang kalian maksud dengan Wahabi itu. Nisbatnya kepada siapa? Kalau nisbatnya kepada Abdul Wahab bin Rustum, ya saya sepakat bahwa Wahabi itu adalah ajaran kesesatan. Tapi ketika yang Anda maksud Wahabi itu nisbatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka jelas ini merupakan sebuah penamaan yang keliru. Ya, jadi Wahabi itu baju lama, baju usang yang kemudian dipakaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sungguh sejatinya ini merupakan sebuah tuduhan yang keji. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat jauh dari pemikiran Khawarij. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya. Apakah jika kita hanya membaca Al-Quran, tidak dengan artinya atau tafsirnya, itu akan sia-sia dan tidak dapat pahala? Tidak sia-sia dan tetap dapat pahala. Karena di antara kemukjizatan Al-Quran ini adalah apa? At-ta'abbud bitilawatihi. Sekedar seseorang membacanya, itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Maka ketika orang membaca dan tidak paham maknanya, nggak dia kaji tafsirnya, apakah bacaannya menjadi sia-sia? Tidak. Tetap dia akan dapat pahala. Tetap dia akan mendapatkan janji-janji pahala besar yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikannya itu akan dilipat gandakan lagi jadi 10. Ketika dia baca alif lam mim, tidak dihitung satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim dia baca, dia telah membaca 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan, maka 3 huruf dia akan mendapatkan 30 kebaikan dari sekedar dia membaca alif lam mim. Ini menjadi mukjizat Al-Quran sebagai sarana kita, kesempatan kita untuk mendulang pahala. Tapi ingat, ibu-ibu sekalian, jangan kita merasa puas hanya dengan status sebagai pembaca Al-Quran, jangan. Ya.
Kita harus naik kelas. Kita harus naik ke atas, harus maju ke depan. Jangan posisi kita stagnan pembaca Quran saja. Jangan. Tingkatkan kualitas diri kita. Awalnya kita pembaca Quran, kemudian menjadi orang yang memahami. Kemudian tingkatkan lagi menjadi orang yang beramal dengan Al-Quran. Ya, itu yang terbaik. Membaca, ditingkatkannya menjadi memahami, ditingkatkannya lagi menjadi apa? Mengamalkan. Jangan merasa puas terus-menerus sepanjang ayat, statusnya cuma sekedar baca saja. Tidak ada keinginan untuk memahami. Maka ketika orang di hatinya itu tidak ada keinginan untuk tahu makna di dalam Quran, Allah mengatakan bahwa itu adalah ciri orang yang hatinya terkunci, tertutup, tergembok. Ya. Am ala qulubin apala Allah mengatakan apa? Afala yatadabbarunal Quran. Kenapakah mereka tidak memahami, tidak mau menghayati makna-makna yang ada di dalam Al-Quran? Am ala qulubin affaluha, ataukah di hati mereka itu memang sudah terkunci, tergembok hatinya, sehingga tidak ada secuil pun keinginan untuk tahu makna dari setiap ayat-ayat Allah. Alhamdulillah itu maknanya apa? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya apa? Maliki Yaumiddin itu maknanya apa? Apa yang hendak Allah sampaikan dari ayat-ayatnya? Secuil pun nggak ada di hatinya gerakan untuk mengetahui. Nggak ada upaya ingin tahu. Ya, maka Quran mengatakan itu ciri hati yang terkunci dan tergembok. Dan itu merupakan bentuk apa? Celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekedar baca saja, tidak ada upaya untuk memahami, itu ciri orang yang hatinya tergembok, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela mereka di dalam surat Muhammad. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian bacaan dia sia-sia. Tetap dia akan mendapatkan pahala besar dari membaca Al-Quranul Karim. Kalau ketiga, kalau seorang muslim, dia seorang muslim, tapi tidak menunaikan kewajiban seperti sholat, puasa, di akhiratnya nanti bagaimana? Apakah seperti orang-orang kafir? Kalau ternyata dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, dan dia secara zahir muslim, namun nggak sholat, nggak puasa, nggak melakukan amal-amal kebajikan, ya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Dari apa? Dari tidak mengerjakan amalan-amalan tadi. Seperti nggak sholat, kembali kepada hukumnya. Bagaimana hukum Islam terhadap orang yang nggak sholat? Kafir atau tidak? Dirinci, Ibu. Jawabannya nggak mutlak kafir, nggak mutlak juga nggak kafir. Dirinci. Kalau dia nggak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia nggak sholat itu bukan karena faktor malas. Dia nggak sholat bukan karena faktor sibuk. Bukan malas, bukan sibuk yang membuat dia nggak sholat, tapi karena memang bercokol di hatinya satu keyakinan, sholat itu nggak wajib. Sholat itu nggak ada manfaatnya. Sholat itu amalan sia-sia. Sholat itu amalan orang yang kurang kerjaan misalkan. Ya. Di hatinya bercokol keyakinan-keyakinan itu, maka dapat dipastikan tidak sholatnya dia adalah sebuah kekufuran. Kenapa? Karena dia mengingkari satu kewajiban yang sangat jelas hukumnya dalam Quran dan Sunnah. Kafir yang seperti ini. Nggak sholatnya dia adalah kekafiran. Kenapa? Karena mengingkari kewajiban. Tapi kalau nggak sholatnya, cuman karena faktor-faktor lain selain itu, dia nggak sholat cuman karena sakitnya, karena malas, karena capek, karena letih. Tapi di hatinya dia yakin sholat wajib. Cuman dia nggak berdaya untuk mengerjakannya. Yang seperti ini, ya, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak kafir. Ya, tidak kafir.
Nasib dia nanti berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir jelas pasti binasa, pasti terazab. Tapi orang yang seperti ini berada dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Allah akan hukum dia. Allah akan siksa dia. Karena meninggalkan kewajiban yang penting dalam agamanya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah juga masih mau mengampuni dosa-dosanya. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit. Man lam yuhafid alaihinna. Barang siapa yang tidak menjaga. Ya. Barang siapa yang tidak mampu menjaga sholat 5 waktu. Maksudnya nggak mampu mengerjakannya secara rutin. Sesekali aja dia sholat. Kesempatan yang lainnya nggak sholat. Bahkan nggak sholatnya lebih banyak daripada sholatnya. Yang seperti ini, kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit, ya berada dalam kehendak Allah. Insya'a azaba wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab. Jika Allah berkehendak, Allah juga masih mau mengampuni dosanya. Jadi masih ada ya. Ya. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia, dan jika Allah berkehendak, Allah juga akan ampuni dia. Artinya, dalam hadis Ubadah di situ disebutkan masih ada secerca harapan Allah mengampuni dosa orang yang sholatnya masih berantakan. Ya, maka jika ada saudara kita, keluarga kita, apalagi orang tua kita yang telah meninggal dunia, mereka telah tiada mendahului kita, ya. Dan kita tahu track record hidupnya saat di dunia, gampang meninggalkan sholat, kafirkah mereka? Tidak. Masih ada secerca harapan Allah memberikan ampunan. Tinggal bagaimana kita rajin mengangkat kedua tangan kita, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang telah meninggal dunia, sementara mereka masih suka meninggalkan sholat. Begitu juga amal-amal yang lainnya. Zakat juga, puasa juga sama. Apa yang melatari dia meninggalkan puasa? Apa yang mendorong dia nggak puasa, mendorong dia nggak zakat misalkan? Kalau mengingkari pengingkaran, maka jelas kafir. Ya. Tapi kalau selain itu, maka jatuhnya dosa besar. Dosa besar itu nggak keluar dari Islam. Dia masih dihukumi sebagai orang mukmin. Nasibnya nanti ya diserahkan kepada Allah. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, Allah akan azab. Semuanya bergantung dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita pastikan pasti di neraka, atau kita pastikan pasti di sorga, pasti diampuni. Nggak juga. Karena semua berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon pencerahan, apa kiat agar hati ini tidak lalai dari mengingat Allah dalam sholat dan berzikir, agar ibadah yang sudah didawamkan tidak sia-sia. Ya, selalu ibu-ibu sekalian, ya, di saat semangat kita menurun dalam ibadah atau enggak gairah dalam beribadah, ya, maka kita kembali untuk mengingat keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena pengetahuan kita terhadap keutamaan satu ibadah ini akan menjadi mesin penggerak yang akan membuat kita semakin semangat lagi dalam beribadah. Jadi selalu itu, di saat lisan kita keluh dalam berzikir, berat berzikir, nggak tahan berzikir,
maka kembali kita ingat keutamaan-keutamaan dari seseorang yang banyak berzikir. Malas sholat, kembali ingat kepada keutamaan sholat dan ancaman dari orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan begitu seterusnya. Jadi tambah ilmu kita. Ya. Tambah pengetahuan kita tentang keutamaan dari suatu amalan. Tambahkan ilmu kita tentang keutamaan dari satu amalan. Dan tambahkan pula ilmu kita dari apa? Ancaman dari tidak melakukan amalan dan kewajiban tersebut. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, 5 menit lagi. Bagaimana cara kita istiqamah untuk tetap husnudzon kepada Allah dalam masalah takdir? Ya. Iya, jadi untuk bisa menerima takdir, takdir yang tidak kita inginkan adalah dengan cara kita husnudzon kepada Allah, itu sudah benar. Berhusnudzon kepada Allah. Berbuat baiklah, bersangka baiklah kepada Allah terhadap kenapa ini? Cek. Yang ini habis baterainya. Ini habis baterainya. Kalau yang tadi malah penuh tuh. Baik, ini sudah jam 10. Baik, kita lanjutkan saja. Nanti pertanyaan yang susah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Khawatir bahasan kita enggak terbahas ini. Kita akan selesaikan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah ayat 7 sampai dengan ayat 26 insyaallah. Banyak ayatnya tapi ya bahasannya insyaallah enggak terlalu banyak. Ya. Jadi intinya ayat Al-Ghasyiyah ini, Al-Ghasyiyah itu kan artinya hari kiamat. Jadi di sini Allah menceritakan tentang adanya dua kelompok manusia saat kiamat terjadi. Maksudnya setelah kiamat terjadi. Yang pertama adalah wujuhun yauma idzin khasyiah yang sudah kita bahas. Wajah-wajah yang tertunduk lesu. Wajah-wajah yang hina. Yang mereka akan masuk ke dalam neraka. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Di mana wajah-wajah itu nanti akan diberikan air minum dari sumber yang amat sangat panas. Kita sudah bahas. Ya. Maksudnya ketika dibakar di sini ya bukan cuma wajahnya saja, tapi semua anggota badannya. Jadi Allah menyebutkan bagian daripada anggota badan, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Itu dalam bahasa Arab dikenal dengan dikrul ba'at wa urida bihil kul. Menyebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah semuanya.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ini juga sudah kita bahas. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari. Ya. Tanaman-tanaman yang berduri, yang memiliki bau busuk dan beracun. Di dunia juga ada pohon dori. Ya, dan karakter dori di dunia itu hewan pun tak mau untuk memakannya. Karena beracun, berduri. Jadi binatang aja nggak sudi. Dan itu kelak akan menjadi makanan penghuni neraka. Wajah-wajah yang lesu, tertunduk lesu dan ketakutan. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Di mana makanan itu nggak mengenyangkan. Dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi makanan penghuni neraka disebutkan adalah dori. Dalam ayat yang lain disebut dengan gislin. Gislin itu adalah tetesan keringat, darah dan nanah penghuni neraka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan di antara menu lainnya adalah apa? Zakum, ya. Pohon zakum yang seandainya diteteskan di dunia, niscaya akan mampu memporak-porandakan isi dunia ini. Setetes zakum saja kalau saat ini Allah teteskan ke dunia, hancur lebur dunia ini. Sekedar setetes. Bagaimana kalau nanti itu jatuh ke perut kita? Apa jadinya perut ini? Nauzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, sekarang kita akan masuk pada kelompok kedua. Ya. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu akan banyak wajah-wajah yang berseri. Akan ada wajah yang berseri-seri. Wajah yang semeringah. Wajah yang senang. Menunjukkan dia bahagia. Ketika wajah itu berseri, pasti sang pemilik wajahnya sedang berbahagia. Karena orang itu tahu sedang merana, sengsara atau bahagia. Biasanya yang pertama kali terlihat dari apa? Dari wajahnya. Ya. Dia lagi senang akan kelihatan wajahnya. Dia lagi murung juga akan kelihatan wajahnya. Karena orang bilang wajah itu adalah jendelanya hati. Apa yang ada di hati kita akan terlihat dari paras wajahnya. Ya. Wajahnya murah senyum, semeringah, segar dilihat, enak dilihat. Yang menunjukkan dia sedang bahagia. Tapi kalau wajahnya muram, kelihatan sedih, kelihatan apa yang ada di hatinya. Dan di sini Allah ambil kalimat wajah. Ya, karena memang dari wajah itu akan kelihatan apa yang didapati dari sang pemilik wajah. Ya. Pada hari itu akan ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wajah-wajah yang bahagia. Lisa'iha radiyah. Mereka senang dengan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Mereka senang, puas dengan apa yang mereka usahakan di dunia. Dari apa? Dari amal-amal kebaikan, kebajikan, dan ketaatan. Ya, jadi orang-orang yang gemar melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal kebajikan, dan ketaatan, nanti di hari kiamat mukanya, wajahnya akan bersinar, akan berseri-seri, akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan merasa senang dengan segala upaya yang sudah dia lakukan di dunia. Ya, maka jika kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia nanti di akhirat, maka kita harus melakukan amal-amal soleh itu di dunia. Ya. Nanti Allah sebutkan ada wajah-wajah ceria disebabkan karena mereka senang dengan usaha yang telah dia kerjakan di dunia. Fi jannatin aliyah. Wajah-wajah berseri ini nanti akan Allah tempatkan di sorga yang tinggi. Ya. Di sorga yang tinggi sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan di dunia. Ya, maka ketika kita melakukan amal baik di dunia, tidak mendapatkan balasan yang kita inginkan, jangan bersedih. Ya, nanti kita akan mendapatkan pahala yang seadil-adilnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Fi jannatin. Wajah-wajah berseri itu nanti akan Allah tempatkan di sorga yang tinggi. Nah,
Nah, kemudian di sini Allah sebutkan beberapa fasilitas yang ada di surga. Yang sudah barang tentu ini bukan pembatasan. Ini hanya secuil dari apa? Dari kenikmatan surga yang Allah sebutkan. Karakternya, sifat-sifatnya, pesonanya. Ya. Sementara kalau kita bicara pesona surga yang Allah jelaskan di dalam Quran, nggak cukup 1 jam 2 jam, nggak cukup sehari 2 hari, bahkan mungkin nggak cukup sebulan 2 bulan, karena begitu banyak pesona-pesona surga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Termasuk di ayat ini Allah sebutkan sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan di surga. Apa itu? La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar di sorga itu laghiyah. Laghiyah itu al-kalam alladzi la faidata fi. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nggak ada ucapan sia-sia. Nggak ada ucapan-ucapan manfaat yang tidak bermanfaat. Nggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang yang mendengar. Sindiran-sindiran, ya, bulian-bulian, celaan-celaan, caci maki, gertakan, atau kalimat-kalimat lain itu nggak ada di surga. Ya. Jangankan kalimat yang menyakitkan, kalimat yang nggak ada faedahnya pun nggak ada. Dan banyak Allah sebutkan ayat yang terkait dengan ini. Di antaranya adalah dalam surat An-Naba yang sudah kita bahas, ya. La yasma'una fiha lagwa wala idzaba. Tidak mendengar lagu. Lagu itu sekali lagi kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Makanya nggak salah orang Indonesia menamakan nyanyian itu dengan lagu. Ya. Nyanyian itu dinamakan dengan lagu, sangat tepat karena memang nyanyian-nyanyian itu tidak ada manfaatnya. Itu bahasa lagu seperti itu. Karakter lagu itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Diambil dari bahasa Arab lagu itu. Artinya apa? Lagun, kalimat yang sia-sia. Ya. Dalam surat Al-Waqiah juga kita mendapatkan firman Allah, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Ya, mereka tidak mendapatkan dan tidak mendengar di dalam surga itu apa? Laguan. Yaitu tadi lagu-lagu. Kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ya. Wala ta'sima atau kalimat-kalimat yang berisikan dosa. Apa contoh kalimat berisikan dosa? Dusta, nggak ada dusta. Celaan, nggak ada celaan. Caci maki, nggak ada caci makian. Sindiran, ya, cemoohan, nggak ada itu semuanya. Hinaan, nggak ada. Jadi nggak ada kalimat sia-sia, nggak ada kalimat yang mengandung dusta, dan tidak ada kalimat yang mengandung unsur dosa. Semuanya adalah kebaikan. Ya. Di dalam surat Al-Waqiah yang kita baca tadi, lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Kecuali yang didengar itu adalah ucapan selamat-selamat saja. Semua kalimat-kalimat penghuni sorga adalah kalimat yang bermanfaat, ucapan selamat yang membahagiakan hati, itu aja yang ada. Ya. Kemudian yang ada apa lagi? Tasbih. Ya. Zikir. Makanya ibu-ibu sekalian, zikir itu satu-satunya ibadah yang akan terus tetap ada sekalipun kita sampai di sorga. Kalau ibadah-ibadah lain cuma ada di dunia. Sholat cuma di dunia. Nanti saat kita masuk surga nggak sholat lagi. Infak sedekah juga adanya di dunia. Nanti di surga nggak ada infak, nggak ada sedekah. Mau sedekah ke siapa? Ya semua orang sudah mendapatkan kecukupan. Nggak ada lagi itu syariat zakat. Nggak ada lagi orang miskin. Nggak ada lagi orang yang membutuhkan infak sedekah. Nggak ada. Maka nggak ada sedekah nanti. Sholat nggak ada. Zakat infak nggak ada. Kemudian apalagi haji dan umrah juga nggak ada. Menyisakan cuma satu, apa itu? Tasbih, zikir. Karena nanti penghuni sorga itu akan diberikan insting berzikir sebagaimana diberikan insting dalam bernapas.
Nabi mengatakan yulhamuna tasbih kama yulhamuna an-nafasa. Mereka diberikan insting untuk senantiasa berzikir sebagaimana mereka diberikan insting untuk bernapas, ya. Jadi udah menjadi apa ya? Udah menjadi pola hidupnya sudah. Ya. Sudah nyetel antara zikir dengan lisan itu udah nyetel. Udah diberikan insting untuk senantiasa lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman itu, nggak ada ucapan sia-sia, nggak ada ucapan dusta, nggak ada ucapan dosa. Illa qilan salaman salama. Nah, jadi ini kebaikan sorga yang Allah siapkan, bahwa di sorga engkau tidak akan pernah mendapatkan laghiyah, artinya al-kalam alladzi la faidata fi. Fiha ainun jariyah, dan di sorga juga nanti akan ada mata air yang mengalir. Nah, mata air yang mengalir. Dan disebutkan dalam surat Muhammad beberapa jenis mata air yang ada di dalam sorga. Surat Muhammad ayat 15. Ya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sorga itu akan ada sungai-sungai dari air yang tidak payau. Ya. Wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Enggak seperti karakter susu di dunia yang dia mudah berubah rasanya, bahkan susu ini menjadi satu jenis makanan yang mudah basi di dunia. Tapi nanti di sorga lam yataghayyar ta'muh, yang enggak berubah, yang enggak basi, enggak asin, tetap berada dalam kemurniannya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyabiribin, dan juga akan ada sungai-sungai khamr, ya, untuk memberikan kelezatan dan kenikmatan bagi yang meminumnya. Ya. Untuk memberikan kelezatan bagi yang meminumnya. Boleh diminum atau tidak? Boleh. Kok di di dunia nggak boleh? Karena khamr di dunia itu memabukkan. Sementara nanti khamr di akhirat tidak memabukkan. Allah mengatakan la yusaddauna fiha wala yunzibun. La yusaddaun, ya, tidak membuat kepala mereka menjadi pusing, tidak membuat kepala mereka menjadi pening, ya, dengan meminum khamar-khamar tersebut. Justru yang dia rasakan adalah kelezatan dan kenikmatan. Khamar-khamar yang mendatangkan kelezatan bagi siapapun yang meminumnya. Dan ini berlaku buat semuanya, laki-laki dan perempuan. Jadi semua fasilitas surga itu dinikmati oleh semuanya. Tidak ada kekhususan laki-laki dan perempuan. Ya, termasuk memakai gelang, dan juga nanti akan dipakaikan kepada kaum laki-laki. Ya. Wa yusawwaruna, mereka akan digelangkan, dipakaikan di tangan-tangan mereka min asawir, ya, dari intan-intan permata, dari emas-emas. Siapa yang akan dipakaikan gelang-gelang itu? Inas, wadzukur wal inas, laki-laki dan perempuan. Di dunia laki-laki diharamkan untuk memakaikan gelang emas di tangannya atau apapun dalam bentuk emas, ya, dalam badannya, sebagai kalung, cincin, gelang dan sebagainya. Nah, nanti di akhirat hal itu tidak lagi terlarang. Jadi semua kenikmatan fasilitas surga ini, pesona surga ini dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Termasuk ketika minum, ya, sungai-sungai dari susu, dari khamar, ya, dan juga dari air yang tidak payau, dan juga dari asalin musaffa. Ya. Apa itu asal musaffa? Dari madu yang murni. Ya, itu juga ada. Makanya ayat ini, ainun jariyah, itu ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu surat Muhammad ayat 15. Fiha sururum marfu'ah. Di sorga juga nanti akan ada tahta-tahta atau dipan-dipan yang ditinggikan. Jadi dipan itu gunanya untuk apa? Ya, untuk bertelek, untuk duduk-duduk. Ya. Jadi dipan-dipan tersebut, dan nanti akan berada dalam ketinggian. Jadi enggak lesehan, tapi dia duduk-duduk di dipan-dipan itu, dipan-dipan yang ditinggikan. Mungkin muncul pertanyaan, kalau tinggi nanti bagaimana naiknya? Maka dalam
perkataan Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan, itu nanti ketinggian dipan itu nanti akan memendek. Siap untuk dinaiki oleh kita dan kemudian dia akan kembali naik ke atas. Ya. Jadi kita nggak perlu bersusah payah untuk naik. Dia sendiri yang nanti akan turun untuk menyambut kita dan kemudian kembali lagi naik ke atas. Seperti apa? Seperti halnya kita naik onta. Nanti akan disebutkan tentang onta di sini. Ya. Onta itu kita tahu binatangnya tinggi, kita nggak mungkin bisa duduk di atas onta. Tapi subhanallah, Allah jadikan onta ini sebagai binatang yang jinak. Dia ngerti kalau akan ada tuannya yang mau duduk di atasnya. Maka apa yang dia lakukan? Mendengkur dia. Turun dia. Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan kepada tuannya naik ke atas. Kalau dia tetap berdiri di atas, nggak akan bisa kejangkau itu. Karena onta itu sangat tinggi. Ya, tapi onta, Masya Allah, dia paham bahwa tuannya mau naik, dia akan nunduk untuk selanjutnya. Ketika tuannya sudah ada di atasnya, maka dia akan kembali ke atas. Jadi karakter dipan itu sama seperti itu. Dia akan merunduk, turun ke bawah, untuk selanjutnya naik ke atas. Itu yang dinamakan dengan sururun marfu'ah. Wa akwabum maudhu'ah. Dan juga nanti akan ada gelas-gelas yang berisi. Wa ka'san dihaqo. Dalam ayat yang lain kan disebutkan kayak gitu. Ya, gelas-gelas yang berisi. Ya, dan akan didekatkan kepada dia. Didekatkan kepada dia. Jadi nggak perlu dia capek-capek untuk meraihnya, mengambilnya. Jadi semuanya serba dimudahkan. Dipan yang tinggi, ketika mau kita gunakan, dia akan merunduk. Ya. Gelas-gelas yang tadinya jauh, ketika kita butuhkan, dia mendekat. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, buahnya akan mendek. Ya. Kutubuha daniyah, Allah sebutkan kayak gitu. Ya. Pohonnya memberikan keteduhan, tapi buahnya daniyah, mendekat kepada penghuni sorga. Sehingga penghuni sorga ketika mau mengambil buah, tidak perlu capek-capek untuk memanjatnya. Buahnya itu yang akan merunduk. Daniyatun, mendekat kepada dia. Jadi betul-betul akan diservis habis penghuni sorga ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk bisa mendapatkan satu kenikmatan yang Allah berikan. Wa namariku masfufah. Dan juga akan ada bantalan-bantalan sandaran yang tersusun rapi. Bantal-bantalan sandaran. Ya, sebagaimana kita tahu, di dunia juga ada jenis-jenis kalimat hal-halnya kayak gini ya. Ya, namarik namanya, namriqah, ya, bantalan-bantalan yang digunakan untuk sandaran dia. Wa zarabiyu mabsusah, dan juga permadani yang dibentangkan. Jadi di sini sekali lagi Allah menyebutkan tentang beberapa pesona sorga. Akan ada mata air yang mengalir. Tidak didengar kalimat-kalimat yang sia-sia. Akan ada tahta-tahta yang ditinggikan. Akan ada gelas-gelas berisi yang didekatkan. Akan ada bantal-bantal untuk sandaran yang tersusun rapih. Yang enak untuk dipandang oleh mata. Karena mata kita ini kan akan senang ketika melihat sesuatu yang tersusun rapih. Ya. Lebih enak memanjakan pandangan mata kita melihat sesuatu yang rapi daripada sesuatu yang berantakan. Wazarabiyu mabsusah, dan permadani yang dibentangkan. Ada permadani juga. Permadani itu kita tahu di dunia saja permadani itu merupakan simbol kemewahan. Nah, ya kan? Simbol kemewahan, apalagi permadaninya berwarna merah kalau di kita, ya. Jadi ketika ada tamu dibentangkan permadani berwarna merah, itu simbol apa? Simbol kemuliaan dan kemewahan yang didapatkan dari orang yang diberikan yang dijamu ketika itu. Ya. Nah, namun di sini perhatikan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, la tadhun, jangan pernah kita mengira bahwa berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan, ada dipan-dipan, ada bantalan-bantalan sandaran, ada permadani, ada gelas-gelas yang tersusun rapi. Jangan kalian sangka
bahwa itu akan mirip dengan apa yang kita lihat di dunia. Ya. Sama persis seperti yang kita lihat di dunia. Apalagi sama persis, mirip pun tidak. Nah, li'annaha law kana tusbi'u ma fid dunya lakunna na'lamu na'imal akhirah. Sebab kalau seandainya kebaikan yang Allah ceritakan tadi sama dengan kebaikan di dunia, maka sudah barang tentu kita tahu dan bisa merasakan nikmatnya di akhirat. Padahal tidak seperti itu. Kita tidak mengetahui hakikat dari kenikmatan tersebut. Kenapa? Karena yang namanya kenikmatan sorga itu tidak akan dapat diketahui oleh setiap jiwa. Ibu-ibu sekalian, lihat firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17. Surat As-Sajdah ayat 17. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari sesuatu yang memanjakan pandangan mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jiwa itu nggak tahu senikmat apa surga itu. Kalau ternyata Allah memberikan gambaran di sorga ada ini, di sorga ada itu hanya sama dalam sisi penamaan saja. Bukan sama dari sisi hakikat. Sama dari sisi penamaan, tapi akan sangat berbeda dalam hakikatnya. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa di surat An-Naba kan, di sorga akan ada taman-taman, ada wa a'naba, akan ada taman-taman. Jangan kemudian kita berpikir, kalau cuman ada taman, ngapain jauh-jauh ke sorga? Jadi Bogor juga banyak taman. Di tempat kita tinggal juga ada taman. Kita katakan taman itu cuma sekedar nama. Untuk mendekatkan pemahaman. Tapi karakter taman sorga nggak akan sama dengan karakter taman di dunia. Cuma sekedar nama sama dalam penamaan saja. Demikian pula ketika Allah sebutkan fasilitas yang lainnya. Permadani, bantal sandaran, dipan-dipan, gelas-gelas yang berisi. Ya. Itu semua adalah sumber kemewahan. Yang kita pahami di dunia, kalau kita dapatkan itu di dunia, kita akan bahagia. Ya. Tapi hakikatnya sudah barang tentu tidak akan sama. Permadani sorga dengan permadani dunia. Dipan-dipan sorga dengan dipan-dipan dunia. Bantalan-bantalan untuk sandaran di dunia dengan di sorga. Sudah barang tentu akan sangat jauh. Ya. Makanya di sini Ibnu Abbas mengatakan apa? Laisa fil akhirati mimma fid dunya illal asma faqat. Tidaklah gambaran akhirat dari apa yang ada di dunia kecuali nama-nama saja. Sama dalam hal nama, tapi beda dalam hal hakikat. Jadi sekali lagi di ayat ini 8 sampai dengan ayat 16 Allah hendak menceritakan kepada kita sebagian kecil dari pesona surga. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga. Apakah cuma ini di surga? Tidak, banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah juga ceritakan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya, berikutnya ayat 17 sampai dengan ayat terakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah. Jadi ayat ini pertanyaan, afala yanzuruna? Apakah kenapa mereka tidak melihat? Jadi pertanyaan ini dikatakan oleh para ulama litaubih, pertanyaan dalam bentuk celaan. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik yang mereka masih belum beriman kepada Allah atau masih belum beriman kepada hari akhir. Kenapa mereka masih nggak beriman juga kepada Allah? Kenapa mereka belum tunduk juga kepada Allah? Allah ajak bicara mereka di sini. Ya. Jadi kalau saja orang kafir membaca, meneliti, dia manfaatkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit waktunya
untuk dia baca ayat ini, kemudian dia pahami, mudah-mudahan akan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Karena ini merupakan seruan Allah. Di sini Allah hendak mengajak mereka berpikir tentang apa? Tentang keagungan dari penciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan onta, bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah mereka tidak pernah merenungi ciptaan Allah bernama bumi ini? Bagaimana bumi itu dihamparkan? Allah hendak mengajak mereka untuk apa? Lihat sejenak, perhatikan sejenak 4 ciptaan Allah. Onta, terus apa yang kedua? Langit. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, bumi. Allah datangkan 4 ini karena memang ini merupakan 4 penciptaan yang dilihat oleh orang musyrik pada saat itu. Ya. Mereka kerap kali bermuamalah, ya, berinteraksi dengan onta. Cuman sekedar melihat wujud ontanya saja. Tapi bagaimana keajaiban-keajaiban nggak pernah diperhatikan. Ya. Tentang langit, tentang bumi, tentang gunung. Kalau langit jelas sudah sering Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk berpikir sejenak tentang ciptaan Allah yang satu ini. Bagaimana langit itu ditinggikan? Begitu tinggi, begitu kuat, begitu kokoh. Ya, tidak ada penyangganya, nggak ada tiangnya, tapi nggak pernah rubuh. Allah jadikan memang apa? Langit itu kuat dan kokoh. Ya. Kemudian di langit juga banyak benda-bendanya, benda-benda langit. Di sana ada matahari, di sana ada bulan, di sana ada bintang, yang semuanya pun memiliki manfaat luar biasa. Bintang misalkan, Allah sebutkan di sana fungsinya ada 3. Yang pertama zinatan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Telah kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Sebagai apa? Sebagai alat Allah untuk melemparkan jin-jin yang berupaya mencuri kabar dari langit. Itu Allah lempar dengan apa? Dengan bintang. Rujuman lisyayatin. Dan dengan bintang pula orang bisa mengetahui arah. Utara, selatan, barat, timur. Ya. Itu bisa diketahui lewat bintang-bintang yang ada di langit. Dan masih ada orang-orang yang ahli dalam masalah seperti itu. Ya. Ini perbendaharaan langit saja udah istimewa itu. Udah luar biasa. Belum lagi ada mataharinya yang kita tahu bagaimana manfaat luar biasa matahari ini. Ya. Apalagi saat matahari itu sedang mau naik. Ya. Sedang mau naik ke atas. Mau meninggi. Yang dimana sinarnya itu amat sangat bermanfaat buat kesehatan kita. Ya, mengandung ultraviolet dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat buat tubuh. Wabil khusus buat anak-anak bayi misalkan. Luar biasa manfaatnya. Belum lagi bintang, rembulan dan lain sebagainya. Ya, ini semua kita paham tentang kebesaran Allah. Makanya Allah mengajak kita, wabil khusus orang-orang kafir, memperhatikan sejenak ciptaan Allah bernama langit. Ya. Kemudian juga apa? Gunung. Yang dia berfungsi untuk apa? Menjadi pasak bagi bumi. Jadi jangan kita kira Allah menciptakan gunung itu karena iseng. Allah menciptakan gunung itu nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di antara manfaat gunung itu adalah apa? Sebagai pasak buat bumi. Makanya Allah mengatakan wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watad. Watad itu seperti paku, seperti apa namanya, yang akan mampu membuat bumi ini menjadi pasak, menjadi kuat.
dengan adanya pasak-pasak yang ada di gunung itu. Jadi gunung itu sebagai pasak yang akan menguatkan dan mengokohkan bumi. Makanya nanti saat kiamat terjadi, Allah akan cabut bumi. Allah akan cabut gunung. Allah akan terbangkan seperti kapas. Sehingga jadilah bumi ini tidak memiliki pasak. Maka dia akan hancur lebur. Ketika apa? Pasak-pasaknya itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan ada kejadian seperti itu nanti di hari kiamat. Nah, kemudian juga bumi. Bagaimana Allah bentangkan bumi ini. Bagaimana Allah bentangkan bumi ini. Yang sebagian tanahnya ada yang lembek. Sehingga bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sebagian tanah dari bumi ini ada yang keras. Sehingga bisa kita gunakan untuk mendirikan bangunan. Dan kita bisa berjalan, berlari, beraktivitas di atasnya. Berkendaraan di atasnya. Allah yang jadikan semuanya. Kalau ini pun mampu kita sering lihat ini bumi. Kemudian apa? Gunung. Kemudian apa? Laut. Ya, laut juga dalam banyak ayat Allah ceritakan. Kemudian di ayat ini Allah sebutkan adalah langit. Kemudian yang unik Allah sebutkan di sini adalah onta. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan keajaiban ciptaan Allah terhadap binatang yang disebut dengan onta ini? Kalau kita perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan onta? Bukan kuda, ya, bukan sapi, bukan kambing. Yang ada beberapa karakteristik dari onta, dari hewan-hewan yang lain. Tapi di sini Allah lebih mengkhususkan onta. Karena apa? Karena dalam penelitian disebutkan, onta ini merupakan salah satu binatang yang penuh dengan keajaiban. Ya, yang kalau diperhatikan akan membuat kita kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan hati kita sehingga kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini secara sia-sia. Disebutkan ada beberapa keunikan dalam ciptaan onta. Yang pertama, onta ini adalah hewan yang sangat kuat. Sejatinya dia hewan yang paling kuat. Seandainya dia mengamuk, onta ini mengamuk, dia akan sangat berbahaya. Bahkan berpotensi bisa membunuh. Ya. Kenapa? Karena kekuatan yang ada pada onta. Tapi alhamdulillah Allah tidak jadikan onta itu sebagai binatang buas. Tapi Allah jadikan onta itu sebagai binatang yang jinak. Nurut sama makhluk lemah bernama manusia. Kalau disuruh tarung tuh manusia sama onta, kalah manusia. Tapi subhanallah Allah jadikan onta itu nurut sama makhluk lemah bernama manusia. Padahal kalau dia mau ngelawan, kalau dia mau ngamuk, nggak bisa apa-apa kita. Ya, hatta kita pakai senjata pun udah mati duluan kalau dia ngamuk. Ya, ya dengan kekuatan kepalanya, kekuatan kakinya. Ya, ya tapi subhanallah Allah jadikan onta ini dengan penuh kekuatan, tapi dia dengan izin Allah menjadi binatang yang lemah, menjadi binatang yang lunak, yang tunduk ya kepada makhluk lemah bernama manusia. Yang kedua, onta ini adalah binatang yang mudah ditunggangi dan mampu membawa beban berat. Bisa ditunggangi sebagai alat untuk melakukan perjalanan pada masanya. Kemudian dia mampu dibebani dengan beban-beban yang berat. Kuda mungkin cuma hanya beberapa kilo saja dibebankan. Tapi onta sanggup membawa beban-beban yang berat. Bisa dijadikan tunggangan, bisa dijadikan membawa barang-barang berat, kemudian daging dan susunya bisa dimanfaatkan. Ini 3 kelebihan yang ada pada onta yang tidak ada pada binatang-binatang yang lainnya. Bisa dijadikan sebagai alat transportasi, bisa naruh beban-beban berat, dan juga kalau dibutuhkan bisa dipotong untuk dimakan dagingnya dan diminum susunya. Yang ketiga, onta dapat berjalan di padang pasir tanpa makan dan tanpa minum. Bahkan disebutkan sanggup nggak makan, nggak minum sampai 8 hari, bahkan sampai 2 pekan. Subhanallah. Ya. Diajak berkelana, diajak mengembara, sanggup nggak makan, nggak minum selama 8 hari.
Bahkan sampai 2 pekan dia sanggup seperti itu. Manusia sanggup nggak kayak gitu? Ya. Menurut penelitian manusia ini ya mungkin kalau cuman makan saja, nggak minum, minum saja nggak makan, ya mungkin masih bisa bertahan sepekan 2 pekan. Tapi kalau nggak minum, paling cuma 2-3 hari dia nggak sanggup dia. Sementara onta nggak minum sanggup 8 hari. Manusia paling nggak minum, kalau nggak makan mungkin bisa 8 hari. Cuman minum aja nggak makan bisa sampai 8 hari. Tapi kalau nggak minum, rasa-rasanya nggak akan sampai. Ya mungkin 2 hari, 3 hari dia sudah akan ngedrop ya dan akan mati kalau nggak minum. Tapi onta sanggup sampai 8 hari. Tubuh onta diselimuti dengan kulit yang tebal sehingga mampu bertahan dalam cuaca panas dan dingin. Memang sudah Allah desain ya kulit onta itu untuk seperti itu. Karena Allah tahu onta ini akan hidup dalam kondisi yang kayak gini, bertarung dengan cuaca dingin, bertarung dengan cuaca panas. Maka Allah lengkapi persenjataan lewat kulit-kulitnya yang tebal, yang dengan itu dia mampu bertahan dalam cuaca iklim yang tinggi, yang sangat panas ataupun sangat dingin. Subhanallah, Allah senantiasa memberikan binatang itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, leher onta panjang. Yang kelima, lehernya panjang. Dan dia akan berfungsi seperti dongkrak yang akan menahan tubuh ketika dia bangun. Jadi ketika ada tuannya mau naik, dia turun. Ya, mendengkur. Kemudian saat dia bangun, apalagi dibebani dengan beban-beban yang berat, ya kekuatan kakinya terbatas, maka dia butuh dongkrak. Ya seperti kita saat mau mendongkrak mobil, saat mau ganti ban, ya kan nggak mungkin kita angkat tuh mobil. Ya, untuk bisa membantu agar mobil itu terangkat, kita butuh alat namanya dongkrak. Ternyata onta juga demikian. Allah paham bahwa onta itu nanti akan digunakan untuk apa? Membawa beban-beban yang berat. Ya, maka untuk memudahkan tugasnya, Allah bekali seekor onta itu dengan leher yang panjang yang berfungsi seperti dongkrak ketika dia mau naik ke atas. Subhanallah. Ya, itu keajaiban yang ada pada seekor onta. Yang keenam, dia memiliki punuk di punggungnya. Dan punuk inilah rahasia. Ya, punuk ini berfungsi sebagai tempat dia menyimpan sumber makanan dan minuman. Ya. Jadi onta itu punya punuk. Dan punuk itulah yang akan membuat dia mampu menyimpan simpanan makanannya. Ya, sehingga dia nggak mampu bertahan nggak makan disebabkan karena punya simpanan di punuknya itu. Ya, makanya dia itu sekali makan banyak. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi perutnya dan juga untuk menyimpan makanan di punuknya. Subhanallah. Ya, karena memang hidupnya di padang pasir. Yang nggak setiap saat dia dapat makanan, nggak setiap saat dia dapat minum. Allah sesuaikan ya keajaiban-keajaiban itu Bang onta. Jadi ini rahasia kenapa onta sanggup nggak makan, nggak minum sekian lamanya. Karena dia punya cakupan pangan, cakupan makanan dan minuman yang ada pada punuknya itu. Yang ketujuh, kaki onta panjang sehingga tubuhnya tidak mudah panas dari bawah. Jadi kita lihat onta itu kakinya cukup panjang. Bahkan kalau kita diri mungkin panjang kita, tinggi kita kalah sama tingginya kaki onta. Ya, ada sebagian dia sangat tinggi sekali. Dan ternyata rahasianya apa? Allah jadikan kaki-kaki onta panjang supaya badannya tidak bersentuhan dengan apa? Dengan pasir-pasir, padang pasir yang panas. Ya, ketika dia naik ke atas, nggak dekat, ya akan membuat badannya itu nggak merasa panas dengan apa? Dengan tanah-tanah padang pasir yang begitu panas. Sudahlah dilapisi oleh kulit yang kuat, jarak antara badan dengan pasir padang pasir tinggi, jadi nggak merasakan panas. Yang kedelapan, kukunya itu khas sehingga dia tidak terjebak dan tidak terperosok ke dalam pasir. Ya berbeda dengan binatang-binatang lain. Ketika dia diajak berpacu misalkan di padang pasir, ya
Karena kukunya tidak disiapkan untuk hidup di padang pasir, akan membuat dia mudah terperosok, tertanam kakinya ke dalam pasir. Tapi onta nggak ada kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena sudah Allah sesuaikan desain kaki-kakinya untuk bagaimana nanti tidak terperosok ke dalam pasir. Yang ke-9, ini juga luar biasa ini. Kelopak mata. Kelopak matanya itu tembus pandang. Kelopak mata yang menutupi mata. Kita juga kan punya kelopak. Cuman kelopak mata kita kan tebal. Ketika mata kita ini kita tutup dengan kelopak mata, kita nggak ngelihat. Tapi subhanallah, onta sekalipun kelopak matanya ketutup, dia bisa melihat. Ya. Jadi kelopak matanya itu tembus pandang. Apabila kena debu, jadi dia juga sama, perih, nggak tahan debu. Ya. Maka ketika ada angin besar, debu berterbangan, ya, dia tutupi kedua mata dengan kelopak. Tertutup kedua mata dengan kelopak, tapi kelopak matanya tembus, maka dia tetap mampu melihat sekelilingnya. Subhanallah. Kita nggak bisa bayangkan nih, kalau seandainya onta nggak memiliki kelopak dengan karakter seperti ini. Ya pasti di saat ada angin, dia tutup mata, nggak ngelihat, ya pasti akan berhenti. Tapi dengan karakter yang kayak gitu, dia tutup matanya dengan kedua kelopaknya, dia tetap mampu berjalan. Kenapa? Tetap mampu melihat sekalipun kedua matanya tertutup dengan kedua kelopaknya. Karena kedua kelopak onta konon katanya tembus pandang. Sekalipun mampu menutupinya dari debu, tetap mampu melihat sekelilingnya. Yang ke-10, onta bisa mengetahui sumber air dari kejauhan. Subhanallah. Jadi apa ya, instingnya dalam mencium sumber air itu luar biasa. Ya, dia akan tahu. Dan nanti ketika dia mendapatkan sumber air, dia akan mampu menyedot sumber air itu. Disebutkan mampu menyedot air 130 liter dalam per 3 menit. 130 liter per 3 menit. Ya, begitu cepatnya dia dalam apa? Dalam meminum. Ya, sebagiannya memang digunakan untuk cadangan dia. Kemudian yang ke-11, susu dan air onta itu bisa dijadikan obat. Nah, ya. Susu dan air seni kencing ya berarti ya. Air seni onta itu bisa dijadikan obat. Ya, dan ini ada dalilnya. Ya, dari suku Ukel ya, dia datang ke Madinah. Ya, kemudian dia nggak tahan dengan iklim yang ada di kota Madinah, sebagian mereka sakit, maka kata Nabi SAW, beri minum dengan susu dan air kencing onta. Ya, maka mereka pun mendatangi tempat-tempat kandang-kandang onta, ya onta-onta yang dipersiapkan untuk zakat. Mereka minum susunya, mereka minum air seninya, dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka sembuh total dari sakitnya. Maka atas dasar ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa susu onta dan air kencing onta bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Dan konon katanya memang sudah dilakukan penelitian bahwa susu onta ini tidak mengandung racun. Ya, dia steril, tidak mengandung kotoran, tidak mengandung racun, ya tidak mengandung hal-hal yang membahayakan bagi tubuh, sehingga aman untuk dikonsumsi. Begitu kata menurut ahli penelitian. Ya, jadi ilmu itu pasti akan sesuai dengan dalil. Nabi mengatakan itu adalah sebagai sebuah penyembuh, sebab untuk mendapatkan kesembuhan, ya setelah dicek pasti tidak akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Yang ke-12, yang terakhir, di antara keunikan onta, bahwa onta itu adalah hewan yang sangat pencemburu. Ya. Jadi kalau kita mau mengawinkan, Masya Allah, ya, mau mengawinkan betina onta, ya, jangan kita perlihatkan dengan betinanya, pejantannya. Ya. Kalau kita kawinkan onta betina dengan pejantan yang lain, ya, jangan kelihatan dengan pejantan-pejantan lainnya. Sebab kalau kelihatan, ada kalanya pejantan itu ngamuk. Ya. Dan mungkin juga akan bisa membunuh onta yang mencoba untuk menggauli betinanya. Kenapa?
karena memiliki kecemburuan yang sangat luar biasa onta ini. Berbeda sekali dengan apa? Dengan babi katanya. Mohon maaf, babi. Babi itu sebaliknya. Nggak punya kecemburuan sama sekali. Bahkan ya menurut ilmuwan, seekor babi jantan ketika dia habis menggauli babi betina, ya, maka seakan-akan dia memanggil para pejantan-pejantan babi yang lainnya untuk segera ikut menggauli betinanya. Memanggil, menyuruh teman-temannya sesama pejantan babi untuk apa? Menggauli babi betina yang tadi dia gauli. Dan dia melihat itu. Nggak ada cemburu sama sekali. Makanya mungkin di antara larangan kenapa kita umat Islam atau manusia ya dilarang untuk makan daging babi, ya mungkin di antara faktor adalah sebab rahasia adalah itu. Ya, supaya tidak unsur-unsur ya sifat-sifat yang ada pada babi itu tidak menular kepada manusia. Kenapa? Karena ketika manusia itu gampang, mudah, berlebihan dalam makan daging babi, nanti dikhawatirkan dia tidak memiliki nilai-nilai kecemburuan kepada istrinya. Ya, itulah barangkali salah satu rahasia kenapa kita dilarang untuk memakan daging babi. Kenapa? Karena orang itu akan terpengaruhi dari makanan-makanan yang dia makan. Ya, yang dia konsumsi, makanan-makanan, minuman-minuman, daging-daging yang dimakan itu akan berefek kepada sikap dan perilaku dari orang yang memakannya. Kenapa kita nggak boleh memakan binatang buas? Supaya unsur kebuasan itu tidak ada pada manusia. Ya, kenapa kita nggak boleh makan babi? Supaya tidak kecemburuan, nilai-nilai kecemburuan itu bisa bertahan pada diri manusia. Jadi kembali lagi, itu 12 ya. 12 keunikan yang ada pada seekor onta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu agar menjadi bahan renungan buat kita bersama. Ya, berikutnya, fadzakir, maka ingatkanlah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah yang memberi peringatan. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau ini tidak memberikan penguasaan kepada mereka. Artinya Nabi cuma diperintahkan Allah menyampaikan. Tapi merebut hati, merubah hitam menjadi putih, membuat orang kafir dapat hidayah, Nabi nggak mampu, nggak bisa. Hatta kepada orang-orang yang Nabi cintai nggak bisa. Makanya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah hatta kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima, ya, siapa saja yang berhak untuk menerima hidayah. Jadi Nabi cuma menyampaikan, tapi Nabi tidak berkuasa merubah hitam menjadi putih, memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau kehendaki. Nah, illa man tawalla, ya, illa man tawalla, akan tetapi bagi orang yang berpaling, wa kafara, dan orang yang kufur, sayu'adzibuhullahul adzabal akbar, Allah akan azab dia dengan azab yang besar. Perhatikan di sini. Allah ancam dengan azab yang besar bagi siapa? Tawalla, berpaling. Kalau kalimat berpaling ini bukan kekhususan, bukan monopoli orang kafir. Berpaling dan kafir, ya kalau kafir jelas. Namun ada kalanya nggak kafir dia berpaling, tetap mendapatkan azab yang besar. Siapa yang berpaling ini? Al-i'rad fala yattajilil haq. Dia berpaling dan tidak mengarah kepada kebenaran. Nggak suka kepada kebenaran.
Wala yaqbalul haq, nggak suka menerima kebenaran. Wala yasma'ul haq, nggak juga suka mendengarkan kebenaran. Jadi sangat fobi terhadap kebenaran. Nggak mau duduk di majlis yang membicarakan tentang kebenaran, berpaling dari kebenaran, nggak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Hatta law sami'ahu bi'udhunihi lam yasma'hu biqalbih. Sekalipun mungkin terdengar, dia tahu, dia baca, ya, tapi nggak sampai ke hatinya. Itulah orang-orang yang berpaling. Nah, la yanqad, dia nggak tunduk. Maka ketika karakter-karakter ini ada pada manusia, maka tadi sayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan adab dia dengan adab yang besar. Perhatikan di sini. Allah katakan al-adzab al-akbar, adab besar. Kalau ada adab besar berarti ada adab kecil. Adakah adab kecil? Iya. Kapan adab kecil itu diberikan? Dunia dan di alam barzakh. Jadi ada kalanya orang yang berpaling ini, orang kafir ini Allah azab dengan adab kecil. Kapan? Di dunia. Sebelum dia mendapatkan adab besar di akhirat, Allah berikan adab kecil. Berupa apa? Kegelisahan dalam hidupnya. Ya, jadi hidupnya itu gersang, ya. Sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada kalanya orang dihukum oleh Allah dengan cara seperti itu. Ya hatinya sempit, hatinya gersang, nggak tahu arah tujuan, nggak harus berbuat apa. Ya itu juga kemurungan yang terus menerus, kegelisahan yang terus menerus. Ada kalanya itu adalah azab yang Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan di dunia. Selain di dunia, ada lagi azab berikutnya, azab kubur, alam barzakh. Allah juga menyebut azab itu sebagai azab kecil. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Kami akan rasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum mereka mendapatkan azab yang besar. Dan itu terkait dengan apa? Azab kubur. Jadi sekalipun namanya azab adna, azab kecil, azab ringan, tapi tetap sangat mengerikan. Sangat menyakitkan. Ya. Kalau kita baca berbagai macam cara Allah mengazab orang-orang penghuni kubur, itu sangat mengerikan. Ada sebagian orang yang Allah azab itu dengan cara Allah telentangkan. Kemudian didatangi oleh malaikat dengan membawa batu besar. Yang kemudian batu itu ditimpakan di atas kepalanya. Sampai dia menjerit histeris, hancur kepalanya. Saking kerasnya bantingan itu sampai batu menggelinding menjauh dari kepala orang tadi. Disamperin lagi sama malaikat batu itu. Kemudian malaikat ini setelah ngambil batu yang tadi menjauh dari kepala, diambil lagi, mendekat lagi kepada orang yang tadi tertidur celentang, dan dia dapatkan kepalanya kembali utuh lagi. Kemudian ditemparkan lagi, ditimpakan lagi, hancur berantakan tuh muka. Kepalanya hancur. Batu menggelinding, diambil lagi, utuh lagi, lempar lagi. Kita bisa bayangkan itu azab menyakitkan atau tidak itu? Sangat menyakitkan. Ya, kita dilempar oleh batu kecil aja sakitnya udah nggak tertahankan. Apalagi dilempar batu besar sampai hancur kepala. Itu disebut apa? Azab ringan tuh kayak gitu. Gimana azab besarnya? Ya. Ada lagi orang yang diadab dengan cara Allah dudukan. Seperti ini, didudukkan. Kalau tadi kan terlentang. Ada lagi didudukkan. Kemudian di belakangnya ada malaikat yang membawa alat tajam. Yang dia masukkan ke mulutnya. Kemudian disobek dari mulut sebelah kanan sampai ke tungkuk bagian kanan. Robek semuanya. Ya. Setelah robek berpindah dari kiri, ya. Kiri sampai ke sini, robek lagi. Ketika yang kiri robek, yang kanan rapat lagi. Kemudian dirobek lagi dan begitu seterusnya. Ada sebagian penghuni kubur diazab dengan cara seperti itu. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kedustaan, yang kedustaan itu dinikmati oleh orang yang cukup banyak.
terlena dengan kebohongannya. Ya, berdustanya di ufuk barat, ya, efek dari kedustaannya itu sampai orang yang ada di timur pun terkena dengan dustanya, efek dari kedustaannya. Ya, itu banyak lagi alwan min adzabil qabr, berbagai macam bentuk-bentuk penghuni kubur. Ya, ada lagi sebagian orang yang dilemparkan di tengah lautan darah. Ya, di tengah lautan darah, dia tenggelam di lautan darah. Dia berupaya mencari tepi. Sampai tepi dia dapatkan, ternyata berdiri malaikat yang kemudian melemparkan dia dengan kerikil-kerikil tajam, kemudian melemparkan kembali dia ke tengah lautan merah tadi, ya, kemudian dia seakan-akan mau tenggelam lagi. Dia cari lagi tepian laut, ketika sudah sampai tepi, ada lagi malaikat yang kembali melemparkan dia ke tengah lautan, dan begitu seterusnya. Kita tahu gimana keadaan orang mau tenggelam. Dada terasa sempit, sesak, ya. Seperti itu, apalagi itu di laut darah, wal iyadzubillah. Jadi ada orang yang jenis adabnya seperti itu. Dahsyat, menyakitkan, memilukan, tapi tetap Quran mengatakan itu adab ringan. Enggak ada apa-apanya dibandingkan adab akhirat yang dikatakan oleh Allah sebagai adab besar. Ya, berikutnya untuk mempersingkat, Allah katakan inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali kalian. Jadi siapapun kalian, sepanjang apapun umur kalian, kalian semua itu akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kalian nanti akan dihadapkan bertemu langsung dengan Allah. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu ma turjuman." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah akan berdialog langsung dengan dia, antara dia dengan Allah dan tanpa ada penterjemah. Fayandur aimana minhu, dia melihat ke arah kanannya dan dia tidak melihat apa-apa kecuali amal-amal yang pernah dia kerjakan. Dia tengok lagi ke arah kirinya dan dia tidak dapatkan kecuali amal-amal yang sudah dia kerjakan. Ya, dia lihat ke arah depan, tidak mendapatkan apapun kecuali amalnya. Dia tengok ke belakang juga sama, tidak mendapatkan kecuali amalnya. Maka Nabi mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau kepada neraka walaupun dengan cara bersedekah dengan senilai sebiji korma. Karena setiap kita akan kembali kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan kita. Summa alaina hisabahum. Ya, summa inna alaina hisabahum, kemudian kewajiban kami untuk menghisab kalian. Artinya setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap saat dihisab nanti kita mendapatkan hisab yang mudah. Bagaimana cara Allah menghisab hambanya dengan hisab yang mudah? Allah menyendiri dengan hamba tersebut, ya. Allah tampakkan dosa-dosanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu pernah berbuat amalan ini dan amalan itu? Orang ini mengatakan iya, yuqarriruhu, dia mengakuinya. Sampai ketika dia merasa bahwa dirinya akan binasa, ya, dia pasti masuk neraka, tiba-tiba Allah memberikan kabar gembira kepada dia, wahai fulan, satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Wahai fulan, dulu waktu di dunia aku tutup dosamu ini dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosamu. Kita bisa bayangkan tuh. Saat kita merasa mau binasa, saat kita merasa bahwa kita pasti akan sengsara, mendapatkan azab karena dosa-dosa kita yang diperlihatkan oleh Allah, ternyata Allah memberikan kebahagiaan dengan mengatakan, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Dan itulah yang dinamakan dengan hisab yang mudah. Makanya di antara doa yang kerap kali diminta oleh Nabi adalah minta untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, demikian makna-makna yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Dengan demikian selesai kita dari membahas surat Al-Ghasyiyah. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas surat berikutnya, yaitu surat Al-Fajr. Insya Allah.
Ya, apakah cukup hanya membaca tafsir Al-Quran yang ada dalam terjemahan di Al-Quran saja? Ya, membaca tafsir Al-Quran yang ada dalam terjemahan. Jadi kalau terjemahan itu sekedar terjemah, ya, belum tafsir secara utuh. Tapi minimalnya adalah baca terjemah, itu paling minimalnya. Tadi kan kita baca kemudian berusaha memahami. Bagaimana cara memahaminya Ustadz? Minimalnya kita baca terjemah. Karena terjemah ini mewakili sebagian makna. Saya katakan mewakili, bukan artinya mewakili secara penuh. Kenapa? Karena ada sebagian kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang tidak bisa kita pahami dengan terjemah. Tapi butuh terhadap apa? Penafsiran. Karena itu enggak semuanya Quran itu kita pahami dengan terjemah. Ada kalanya beberapa kalimat enggak bisa kita pahami secara letterleks, tapi kita butuh pemahaman dan penafsiran para sahabat atau penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai engkau sampai kematian, sampai keyakinan mendatangimu. Sembahlah Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Yakin itu secara bahasa kan keyakinan. Tapi apakah itu yang Allah maksudkan dari kalimat yakin? Tidak. Yang Allah inginkan dari kalimat yakin adalah apa? Al-maut, kematian. Dari mana kita artikan al-yakin dengan kematian? Dari tafsir. Nabi yang menafsirkan yakin itu dengan al-maut. Bukan yakin itu maksudnya adalah keyakinan seakan-akan kita menyatu dengan Allah. Setelah itu kita enggak lagi ibadah. Dan itu menjadi sebab-sebab penyelewengan dalam pemahaman agama. Karena itu kita dapatkan ada sebagian kaum sufi ya yang mereka memiliki pemahaman yang kayak gini. Ya. Wahdatul wujud. Ketika seorang hamba menyatu dengan Allah, disitulah saat derajat keyakinan muncul. Dan ketika sudah sampai sana, nggak lagi sholat. Kan Allah mengatakan, ibadahlah sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan ini sudah sampai pada saya. Maka sekarang saya nggak lagi butuh ibadah. Ada pemahaman yang menyimpang yang seperti itu. Disebabkan apa? Salah kaprah dalam memahami ayat. Jadi silakan baca terjemah nggak jadi masalah. Tapi tidak mencukupkan. Karena terjemah nggak mewakili semuanya. Ya, yang akan mewakili makna Quran adalah dengan cara kita ya membaca tafsir atau ya dengan cara seperti ini mengkaji tafsir, karena kaji tafsir itu lebih mendalam ya, mengambil beberapa riwayat yang terkait dengan ayat yang dibaca. Wallahu a'lam. Ya. Ketika kita telah masuk surga, komunikasi dengan menggunakan bahasa apa ya Ustaz ya? Ya memang wallah alam tidak disebutkan secara detail, secara jelas rinci ya, tapi besar kemungkinan adalah dengan bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini adalah al-Arabiyyah lughatul Quran wa lughatu ahlil jannah, disebutkan demikian. Ya karena Arab ini adalah bahasa Arab ini adalah bahasa Quran dan juga ya bahasa penghuni sorga. Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, berarti nggak masuk sorga. Nanti akan secara otomatis dia akan mampu mengeluarkan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Ya. Dan ini juga menjadi sebuah isyarat tentang pentingnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi para penghuni sorga insya Allah. Ya, bagaimana menata hati agar senantiasa diuji ketika mendengar nasihat para asatidzah, ketika berada di tempat kajian, hati lapang, tenang, ketika sendirian, hati terasa terhimpit dengan beratnya ujian, mohon nasihatnya. Ini sesuatu yang masih manusiawi, ya. Ya, di saat kita berada dalam komunitas orang-orang baik, ya,
kita akan merasa muncul ketentraman dan kenyamanan. Termasuk ketika kita hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kan? Wa ghasyiyat umur rahmatu, dihimpit oleh rahmat, diliputi oleh rahmat, ya, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ketika orang hadir dalam majelis ilmu ada ketenangan sendiri, ada ketentraman sendiri yang tidak dia dapatkan saat dia berada di rumah, apalagi saat dia dalam kesendirian, ya. Ya tinggal bagaimana ya dia mengimbangi. Kalau ternyata saat dia di rumah tidak, ya ketakwaannya, ya, kebaikan hatinya tidak saat dia berada di komunitas kajian, itu suatu yang wajar, ya. Tinggal nanti bagaimana dia mengkondisikan saja. Sekalipun dia di rumah, ya tetap ya dia juga ya melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya seperti itu, agar ya ketenangan jiwanya itu terjaga. Jadi sesuatu yang manusiawi saja, ya ketika seorang yang merasa tentram dan nyaman saat mendengarkan nasihat, saat berada di komunitas orang-orang yang baik. Karena itulah ya perlunya kita untuk senantiasa suhbah, berdekatan, bersahabat dengan orang-orang yang baik agar hati kita juga ikut membaik. Apa benar sehabis makan daging onta membatalkan wudhu? Ya betul. Ya, untuk makan daging onta membatalkan wudhu, tapi untuk selain itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Apa sebabnya? Ya wallah alam. Kemungkinan ada hal-hal yang terkandung pada apa? Ya pada daging onta ini. Ya. Ada kandungan-kandungan tertentu yang dengan itu syariat wudhu. Ya ada syariat wudhu ketika makan daging onta. Ya betul. Makan daging onta termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Dan sudah barang tentu ada hikmah di balik itu. Nah, wallahu a'lam. Gimana harusnya jika orang tua sudah malas ibadah, malas sholat, malas puasa, tapi urusan ngobrol masih semangat. Gibahnya masih rajin. Ngadu domba antar anak dengan anak juga masih ada. Ya hal seperti ini bukan satu orang, dua orang yang terfitnah dengan hal yang seperti ini. Ya, ibadah malas itu bukan cuman ya orang tua, ya orang muda juga kadang. Karena setiap kita ini berpotensi untuk dihinggapi oleh kemalasan. Bagaimana supaya malas ini hilang? Butuh mujahadah, seperti sudah pernah saya sampaikan. Ibadah itu bukan cuma sekedar butuh isti'anah, tapi ibadah itu juga butuh mujahadah. Apa itu? Keseriusan diri. Semangat untuk menanggalkan kemalasan yang ada pada diri kita. Setiap kita punya potensi malas. Ada sebagian orang memperturutkan malasnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang gak berdaya melakukan ibadah. Ada sebagian orang yang melawan rasa malas. Dia tanggalkan kemalasan. Dia tinggalkan kemalasan. Ya, dia lawan dengan mujahadah. Sehingga tunduk kemalasan itu. Gak ikut serta terus sama dia. Hilang lama-lama kemalasan. Dengan apa? Mujahadah. Butuh mujahadah. Karena kemalasan itu semua orang berpotensi memilikinya. Makanya di antara doa yang diminta oleh Nabi berlindung dari apa? Kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Kelemahan, lemah dari melakukan amal kebaikan, dan berlindung diri kepadamu dari sifat malas. Kenapa? Malas itu adalah ancaman bagi setiap jiwa. Bahkan pada setiap pagi dan petang Nabi apa mengatakan? Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Lagi-lagi Nabi berlindung dari apa? Malas, ya. Karena memang mengancam siapapun. Bukan cuma orang tua, bukan cuma orang awam, para penuntut ilmu pun berpotensi terancam dengan penyakit malas. Dan ini penyakit malas ini bisa kita lawan dengan apa? Dengan mujahadah. Ya maka motivasi. Orang-orang yang gak berdaya melakukan amal kebaikan, itu orang yang memperturutkan malasnya. Gak akan hilang rasa malas itu kalau gak diperjuangkan. Harus diperjuangkan dengan mujahadah. Ya tinggal diberikan motivasi. Ya, ayo lawan kemalasan. Sing-singkan dengan baju, buang kemalasan agar kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ngobrol yang tidak bermanfaat, ghibah, namimah, mengadu domba, ya. Ya memang yang namanya dosa itu akan senantiasa punya kelezatan tersendiri. Ya, ghibah itu kalau diperturutkan ada kelezatannya. Bohong itu juga punya kelezatannya. Karena memang neraka itu dihiasi dengan apa? Dengan syahwat, dengan sesuatu yang mengenakan. Ya, lagi-lagi ini pun kita butuh mujahadah untuk bisa menghentikannya. Sebab kalau diperturutkan enak, yang namanya ngomongin orang itu enak. Yang namanya menggibahi orang itu enak. Yang namanya nyalahin orang itu enak. Membanding-bandingkan A dengan B itu enak. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang penilai. Ya seakan-akan berada di atas mereka. Padahal hakikatnya belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita gibahi. Ada kelezatan tersendiri dari gibah. Dari dusta, dari namimah, dari mengadu domba dan lain sebagainya. Dan ini ketika kita nggak sadar terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dari akibat dosa-dosa ini, kita akan terus terjerumus ke dalamnya. Maka ketika kita sudah masuk pada perangkap gibah, perangkap dusta, ya, perangkap ngobrol yang nggak karu-karuan, banyak bicara yang nggak penting, ingat apa? Ingat akan perangkap-perangkap lisan. Ingat, Nabi mengatakan apa? Man katsura kalamuhu, katsura khata'uhu. Wa man katsura khata'uhu, katsurat dunubuhu. Wa man katsura dunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak omongnya, dia akan banyak salahnya, banyak tergelincirnya. Orang yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, maka neraka menjadi tempat yang tepat untuknya. Itu rentetannya tuh. Banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka. Sehingga banyak bicara sama dengan neraka. Itu rumus sederhananya. Loh kok bisa Ustadz? Banyak bicara sama dengan neraka? Iya. Kenapa? Banyak bicara itu banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Orang yang banyak dosanya, kalau tidak diampuni, pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi memang lisan ini banyak jeratannya. Jeratan banyak ngobrol yang gak karu-karuan. Jeratan gibah, jeratan namimah, adu domba, menyalahkan, mencaci maki. Itu jeratan-jeratan lisan. Dan dosa lisan itu biasanya memang ada kelezatannya. Sehingga orang sulit untuk apa? Untuk berlepas diri darinya. Kalaulah bukan perjuangan dia yang sangat besar, tidak akan mungkin dia mampu melepaskan diri dari dosa-dosa yang terkait dengan masalah lisan. Ya, ini pertanyaan cukup banyak, butuh maraji. Saya tunda dulu. Untuk doa dalam sujud, bolehkah diucapkan beberapa doa? Boleh, ucapkan boleh beberapa doa. Ya, bahkan fatwa Syekh bin Baz boleh juga dibaca walaupun dengan bahasa selain Arab. Dan itu bukan termasuk pembatal. Ya, boleh. Apakah harus baca selawat terlebih dahulu? Sebaiknya tidak. Cukup langsung kita minta permohonan kita. Ya, permohonan kita dengan bahasa Indonesia atau dengan doa-doa yang warid itu nggak jadi masalah saat kita sujud, ya, karena sujud ini tempat yang memang sangat tepat untuk kita memperbanyak doa. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab karena butuh maraji, ya, tidak hadir dalam benak saya saat ini, ya butuh ya murojaat terlebih dahulu. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, jam 11 lewat 7 menit dari yang waktu yang telah disediakan. Namun mudah-mudahan ya 7 menit ini tidak sia-sia, ya, karena kita menyampaikan hal-hal yang terkait dalam masalah agama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.